Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh. Saya dari kelas 3 jurusan Manajemen Informatika semester 2. Di sini akan saya membahas sedikit tentang pengertian database dan perangkat lunak. Pengertian basis data atau database. Himpunan kelompok itu data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Dan kumpulan data dalam bentuk file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan itu tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilahan, dan pengelompokan dan berorganisasian data sesuai. Sistem basis data ini itu terdiri atas sekumpulan tabel data yang saling terhubungan dan sekumpulan program yang memungkinkan berbagai user atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Next. Basis data ini juga bisa dikelompokkan data atau arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Kumpulan data juga saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan atau redundansi data. Kumpulan file, tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Asal mula istilah database. Asal mula istilah database itu berawal dari ilmu komputer. Catatan yang mirip dengan database sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kuintansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Istilah dari basis data mengacu pada koleksi dari data-data yang saling berhubungan, dan perangkat lunaknya seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis data. Prinsip dasar sistem database atau biasanya disingkat DBMS itu terdiri dari sekelompok data yang saling berhubungan dan program-program untuk mengaksesnya. Tujuan dari DBMS itu untuk menyediakan lingkungan yang nyaman dan efisien untuk mengambil dan menyimpan informasi basis data. DBMS juga harus menjamin keamanan dari informasi yang disimpan meskipun sistem terjadi tabrakan atau mengakses sistem yang tiada diotorisasi. Next, komponen sistem basis data. Basis data itu merupakan sistem yang terdiri dari kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan. Dan database manajemen sistem atau DBMS ini yang memungkinkan beberapa pemakaian untuk mengakses dan memanipulasi file-file tersebut. Dalam sistem basis data ini memiliki beberapa komponen, yaitu ada 4. Yang pertama ada perangkat keras atau yang disebut biasanya hardware. Yang kedua sistem operasi. Yang ketiga basis data. Yang terakhir, yang keempat itu adalah pemakaian atau user. Konsep dasar database. Konsep dasar database ini kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan dan hubungan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur database. Ini dikenal sebagai database model atau model data. Perangkat membuat database. Database ini dapat buat dan diolah dengan menggunakan suatu program komputer, yaitu yang biasa kita sebut dengan software atau perangkat lunak. Software yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query database disebut database management system, atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti sistem manajemen basis data.
Jenis tipe database itu diantara lain ada operational database, analytical database, data warehouse, distributed database, and user database, external database, hypermedia database, dan the web navigational database, dan lain-lainnya. Macam-macam model database. Database ini mempunyai dua varian model, yaitu model post relasional dan database model object database. Nah, post relasional database model. Nah, model data yang lebih umum dari model relasional dan dikenal sebagai post relasional ini dalam produk tersebut mencakup hubungan, namun tidak dibatasi oleh prinsip. Informasi yang mana mewakili semua informasi dengan nilai-nilai data dalam kaitannya dengan hal itu. Sebagian dari perluasan ini ke model relasional benar-benar mengintegrasikan konsep-konsep dari teknologi yang tanggal predate the relational model. Object database model itu paradigma yang berorientasi pada objek telah diterapkan dalam bidang-bidang seperti teknik dan spesial database, telekomunikasi, dan ilmu filmiah. Para konglomerasi pemrograman berorientasi objek dan teknologi database mengarah pada model pemrograman baru yang dikenal sebagai objek database. Dunia database dan aplikasi dunia pemrograman itu lebih dekat bersama-sama, khususnya dengan memastikan bahwa database menggunakan jenis sistem yang sama seperti program aplikasi. Tahapan perancangan database. Nah, ini perancangan database ini merupakan upaya untuk membangun sebuah basis data dalam suatu lingkungan bisnis. Untuk membangun sebuah basis data terdapat tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Di antaranya 1. Perencanaan database. 2. Mendefinisikan sistem. 3. Analisa dan mengumpulkan kebutuhan. 4. Perencanaan database. 5. Perancangan aplikasi. Yang ke-6 buat prototipe. Yang ke-7 implementasi. Yang ke-8 yaitu pengujian, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan operasional. Nah, ini perangkat lunak database atau yang banyak digunakan dalam pemrograman, yaitu ada MySQL, ada Microsoft SQL Server, Relational Database Management System atau yang disingkat biasanya RDBMS. Yang keempat Sleeper, yang kelima DBase, yang keenam yaitu yang terakhir VReBIR. Fungsi database management system. Fungsinya itu diperlukan suatu sistem untuk diintegrasikan data file ke dalam suatu file sehingga bisa melayani user yang berbeda, perangkat keras dan lunak, serta prosedur yang mengelola database management system. Fungsi database management system itu ada 5. Yang pertama, menyediakan sistem akses cepat. Yang kedua, mengurangi kerangkapan data dan redundansi data. Yang ketiga, memungkinkan adanya updating secara bersama. Yang keempat, menyediakan sistem yang memungkinkan dilakukan pemrograman database. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan dari pihak pemakai tidak berhak. Nah, ini ada contoh-contohnya pembuatan database. Nah, ini bisa dilihat. Nah, itu contoh-contohnya untuk pembuatan database seperti itu. Next. Contohnya 1. Seumpama ada karyawan A hanya masuk 15 hari dalam 1 bulan. Dan juga ada yang contoh yang kedua, ada kecelakaan di jalan raya.
Ada yang seorang marketing akan membuat sebuah laporan penjualan, kemudian melihat riwayat transaksi para customer, maka riwayat transaksi ini merupakan data. Itu contoh-contohnya seperti kayak data. Nah, mengaktifkan Microsoft Access. Nah, jika kita mau bekerja dengan Microsoft Access ini yang tahun 2003, kita harus tahu istilah-istilah berikut ini. Yang pertama ada field, yaitu tempat data atau informasi dalam kelompok dengan jenis yang sama. Yang kedua itu ada record. Record itu kumpulan field yang tersimpan dalam bentuk baris di dalam tabel. Yang ketiga ada tabel, itu kumpulan data yang tersusun menurut aturan tertentu. Yang keempat ada database, yaitu kumpulan data yang saling berinteraksi sehingga dapat diproses, itu namanya database. Yang terakhir itu ada namanya workspace. Workspace itu pemberian area kerja yang ditunjukkan untuk penggunaan database lebih dari satu database dalam satu pembuatan aplikasi. Operasi dalam terhadap suatu basis data itu ada banyak, diantaranya pembuatan basis data baru. Terus yang kedua penghapusan basis data, yang ketiga pembuatan tabel, yang keempat pengisian data dalam tabel, 5 pengambilan data dan lain-lainnya. Nah, ini ada namanya arsitektur database. Pasti arsitektur database itu untuk lebih mengenal Microsoft Access 2003, itu kita harus tahu dulu objek database yang dimiliki Microsoft Office tahun 2003, yaitu komponennya itu yang membentuk suatu kesatuan sistem dalam database yang menyusun Access 2003 untuk membuat database baru. Dapat dilakukan dengan mudah. Database Access disimpan dengan ekstensi. Dan kita harus mengaktifkan database dulu, dimulai dengan pembuatan blank. Database beri nama sesuai keinginan, misal saldo kita letakkan pada folder kerja kita. Kemudian beri nama folder kita dengan nama yang sama selanjutnya. Enter, kemudian akan tampil database manager. Nah, ini ada query. Query itu apa? Query itu sarana untuk mengatur rekod data yang terdapat dalam tabel serta mengelompokkan field dan rekod yang ditentukan dari suatu tabel. Nah, ini ada form juga. Form itu apa? Form itu lembar untuk menamakan data, masukkan data dan memodifikasi data dengan cara apa? Dengan cara format yang dapat didesain sendiri. Ada report. Report itu sarana yang digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk laporan. Ada makro juga. Makro itu apa? Makro itu menghemat urutan-urutan operasi yang dilakukan menjadi sebuah operasi untuk mempermudah proses tanpa harus melakukan penulisan kode program. Nah, next. Ada Visual Basic for Application. Nah, membuat aplikasi dengan Microsoft Access itu kita memanipulasi objek-objek dapat digunakan Visual Basic. Di antaranya ada if, ada select case, ada for, ada do loop, ada while when, ada go sub, return, ada on error, ada wait. Fungsi dan tujuan basis data. Nah, fungsi basis data ini cukup banyak dan cakupannya pun luas dalam mendukung keberadaan lembaga atau organisasi. Di antaranya ada 1, ketersediaan atau availability. Nah, fungsi basis data ini yang pertama itu untuk menyediakan data-data yang penting saat sedang diperlukan. Ya, ini adalah fungsi penting dari basis data yang meskipun tidak terletak dalam satu lokasi dan tersimpan dalam bentuk disk, akan tetapi dengan cara penyimpanan yang sistematik, informasi tersebut mudah untuk didapatkan. Nah, terima kasih, sekian dari penjelasan saya.
Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Ya, saya Ahmad Soleh, mohon pamit. Apa ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.